Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Kristiono. Saya merupakan guru SMA Pribadi Bandung, mengajar mata pelajaran PPKN. Pada tahun ini saya berkesempatan untuk mengikuti PPG dalam jabatan di Universitas Sriwijaya tahun 2021. Dan pada hari ini saya berkesempatan untuk melakukan uji kinerja dan berikut bukti formulir pendaftaran uji kompetensi. Dan uji kinerja hari ini akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober tahun 2021. Berikut saya lampirkan bukti bahwa hari ini adalah tanggal 18 Oktober tahun 2021. Yang pertama, dari Kompas, Senin 18 Oktober 2021. Selanjutnya, dari Media Indonesia, berita tentang Thomas Cup, Senin 18 Oktober 2021. Dan yang terakhir, masih sama tentang Thomas Cup, Senin 18 Oktober 2021. Kegiatan pembelajaran hari ini akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu Project Based Learning. Pembelajaran sebelumnya kita sudah menghasilkan prototipe, sehingga hari ini sudah genap 2 minggu, anak-anak akan menghasilkan konten kreatif sebagaimana prototipe yang telah mereka susun. Sehingga pada hari ini anak-anak akan mempresentasikan hasil dari konten kreatif yang mereka buat, kemudian nanti akan diupload di sosial media. Pembelajaran hari ini akan dilakukan di kelas hybrid learning, karena Sekolah Pribadi Bandung pada hari ini sudah melakukan PTM terbatas atau pembelajaran tatap muka terbatas. Sehingga anak-anak sebagian ada di kelas, sebagian lagi ada di Zoom meeting. Perangkat pembelajaran yang sudah saya siapkan, mulai dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, maupun penilaian diri sudah saya siapkan. Dan selanjutnya, mari kita saksikan bagaimana hybrid learning dengan project based learning yang ada di Sekolah Pribadi Bandung. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya yang hadir di kelas maupun yang ada di ruang Zoom. Pada hari ini, perkenalkan, nama saya Arif Kristiono. Bapak akan melakukan kegiatan praktik untuk uji kinerja beritanya. Dan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran PPKN di Project Based Learning, penanganan terhadap pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Jadi kalian semua nanti akan melakukan proyek yang sudah kita lakukan minggu lalu dengan langkah-langkah yang sudah Bapak siapkan. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang akan dipimpin oleh salah satu teman kita. Silakan, yang akan pimpin doa. Siapa? Kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Cukup. Terima kasih. Terima kasih Yong untuk doa yang sudah dipimpin. Mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak semuanya, sehat selalu. Dan ini adalah kegiatan PTMT kita hari ini. Kita belajar hybrid di kelas PPKN. Dan mudah-mudahan kalian semua sehat selalu dan kita siap untuk belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan melanjutkan kegiatan minggu lalu, yaitu tentang kegiatan pengerjaan proyek di Project Based Learning. Step-stepnya nanti akan Bapak sampaikan bagaimana teknis seperti itu. Tapi terlebih dahulu silahkan kalian untuk join di Nearpod yang sudah Bapak bagikan. Ini linknya, silahkan. Kalian bisa bergabung. Kodenya 378KT. Kita akan cek kehadiran pada pagi hari ini. Siapa saja yang belum berkesempatan hadir. Ya, silahkan yang belum bergabung. Ya, Aldi, kenapa? Kenapa? Oh, masih loading. Oke, nggak apa-apa. Nanti silahkan segera bergabung ke Nearpod. Ada teman kita yang mengalami gangguan. Oh iya, Nearpod ya. Oke, nggak masalah. Baik, kita lanjut. Silahkan pilih kondisi kalian pada hari ini. Yang pertama, ada pilihan Alhamdulillah sehat untuk kondisi kehadiran kalian. Yang kedua, kurang begitu sehat. Yang ketiga, lapar, lemes banget, ngantuk.
butuh suplemen, dan yang lainnya lagi kurang semangat. Silakan masing-masing diisi. Alhamdulillah Rasif sehat ya. Silakan. Rasif sehat berarti kameranya akan terus on cam hari ini. Wah, ini ada, waduh, Muti kenapa ini? Muti itu kurang begitu sehat ya. Semoga Muti lekas pulih, lekas sehat kembali ya. Kita akan masuk ke course pada pagi hari ini. Ini kita akan melanjutkan proyek minggu lalu tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Minggu lalu apa yang kita lakukan? Nanti akan kita cek kembali, apa kalian masih mengingatnya, dan apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Kita akan periksa. Ini seperti biasa, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama berharap semoga kalian sehat selalu, karena pada kesempatan hari ini kita akan kembali menunjukkan bahwa kita mampu untuk menunjukkan diri sebagai warga negara yang memberikan kontribusi, yaitu memberikan ide sederhana yang kreatif untuk membuat proyek bagaimana menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, selanjutnya kita akan lihat bersama-sama tayangan berikut ini. Ada satu hal yang patut betul kami sadari, bahwa memang indah kepulauan kami ini. Menggugus, berjajar indah alami. Disitulah letak kekuatan kami. Apalah itu bumi yang tiada hutan, seumpama hampa, mudah dicemar pembangunan. Apalah bumi tanpa perairan, akan kehausan, pasti lambat laun hilang. Pembangunan berwujud kebun, hijau, namun merampas air bagaikan gurun. Sudah saatnya alam itu kembali, sebagai bentuk syukur atas berkat ilahi dan jalinan relasi alam, jasmani, dan rohani. Biarlah jawaban itu berawal dari jajaran pemerintahan, letaknya berdekatan, memudahkan untuk saling bergandengan tangan, menjalankan amanah jabatan, mengayomi masyarakat dalam keluhuran Pancasila dan kebinekaan. Ada nikmat yang agung di tengah danau yang merefleksikan nilai-nilai luhur di kedalamannya. Tempat ini menjadi kebanggaan yang menjuru. Pesan untuk anak-anak kami agar tumbuh tanpa melupakan masa lalu. Bahwa sungguh damai, hidup berdampingan tanpa berseteru. Dalam budaya, tercipta karya anak bangsa dan disiarkan di atas panggung dunia. Seperti dalam singgasana Astana. Sebagai garda terdepan bukti peradaban. Manusia kembali belajar pada interaksi urban dan hutan, memberikan ruang untuk bangunan dan perencanaan, agar menjadi dorongan dalam mengubah kebiasaan. Sinergi itu dimulai dari 3 lembaga, lalu turun ke daerah penghuni yang terintegrasi, antara ruang publik yang asri. Ada kemerdekaan dalam pergerakan, sebuah persembahan dalam dunia masa depan, kota yang cerdas dan berkelanjutan. Sungguh kami yakin, masih ada jawaban di antara alam dan peradaban. Kota pun dapat menggugus di antara hutan. Jangan-jangan sesederhana itu definisi kesejahteraan, yaitu saat pembangunan menunjang perbatasan, serta arah dan tujuan perkotaan, tanpa mengurangi kemudahan pembangunan. Saat dunia ikut bernapas dari jantung hati Kalimantan. Saat tanah yang kering menjadi basah perlahan. Kami rasa memang begitulah patutnya sejarah dilukiskan dan kearifan yang diceritakan, di mana bangsa-bangsa dapat bangkit sejalan dengan alam. Begitulah juga doa kami untuk Indonesia, untuk sekarang dan seterusnya. Nagara Rimba Nusa. Nagara Rimba Nusa, ibu kota baru Indonesia yang akan datang. Ada yang memberikan komentar? Silakan, Aldi, bisa ke depan. Silakan. Jadi di pembangunan ibu kota baru ini sudah dioptimalkan dengan ekosistem di sekelilingnya. Jadi merupakan kesempatan untuk memulai ulang ibu kota yang bisa lebih optimal lagi dalam penanganan hak dan kewajibannya serta dengan lingkungannya. Baik, terima kasih Aldi. Jadi ibu kota baru akan lebih ramah terhadap lingkungan. Ini bagian dari Indonesia yang akan memulai
lembaran-lembaran baru, di mana sesuatu yang selama ini menjadi masalah, semoga akan menjadi solusi ketika kita melihat bagaimana proyeksi ibu kota baru yang direncanakan oleh negara kita. Pertemuan sebelumnya kita semua merancang prototipe, Pak. Oh ya, baik. Pertemuan sebelumnya kita merancang prototipe. Jadi prototipe tentang upaya untuk menangani atau berkontribusi dalam penanganan pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Caranya gimana sih kontribusi yang bisa kita lakukan sebagai anak sekolah, sebagai siswa. Nah, kemarin sudah dibikin prototipe. Hari ini kita akan masuk ke proyeknya. Kira-kira seperti apa proyeknya? Ini konten kreatif minggu lalu yang sudah kita diskusikan. Selanjutnya akan kita periksa. Nah, inilah tujuan yang mau kita lakukan sebenarnya. Jadi yang pertama, kita ulang lagi minggu lalu, proses ini adalah upaya supaya kita semua bisa tahu bahwa Tuhan itu menciptakan kita dengan penuh keberadaan. Segala sesuatu yang kita miliki, dengan potensi yang kita miliki. Kemudian kita diciptakan berbangsa-bangsa, supaya kita bisa saling menghargai. Dan poin ketiga, kita kemarin mulai project untuk membuat kita bisa berkontribusi bagaimana seorang warga negara itu mampu memberikan upaya untuk membantu menciptakan lingkungan yang damai, orang tidak melanggar, orang tidak sembarangan melakukan pelanggaran. Dan yang terakhir, kita berharap hari ini kita bisa melanjutkan proyek itu yang sudah 2 minggu kita kerjakan. Kita akan diskusikan kembali bagaimana presentasinya dan bagaimana proyek yang akan kalian presentasikan. Apakah itu cocok dan tepat, dan apakah itu bisa memberikan kontribusi? Tentunya pasti bisa, tinggal sejauh mana kontribusi. COVID-19, virus mematikan yang menyerang dunia. Daya jangkitnya begitu cepat menyebabkan kondisi darurat. Jika tidak segera bertindak, jumlah kasus positif akan terus meningkat. Masihkah tidak percaya? Masih tidak peduli? Stop penyebarannya dengan social distancing. Jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah, beribadah di rumah. Jika tidak mendesak, berdiam dirilah di rumah. Jaga jarak, social distancing harus dijalankan bersama. Karena berada di keramaian, kita beresiko tertular yang nantinya dapat menularkan yang lain juga. Mari saling jaga jarak agar rantai penyebarannya terputus. Ayo lawan corona. Yang akan kita lakukan dalam kegiatan hari ini adalah penyelesaian proyek, persiapan presentasi, pembagian presentasi, kemudian upload ke Instagram. Seperti itu. Itu yang akan kita lakukan dalam kegiatan hari ini. Jadi Bapak akan bagikan kelompoknya siapa saja dalam kegiatan hari ini. Nah, namun sebelum itu jangan lupa nanti masing-masing bisa record di akun Zoom-nya masing-masing, record to komputer saja. Sebagai ketua, nanti siapa saja ketuanya, karena nanti akan ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan maupun penilaian keterampilan. Itu selama kalian diskusi dan presentasi nanti. Jadi jangan disia-siakan ya. Kemudian ini kelompoknya sudah ada, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai dengan kelompok yang keempat. Dan jangan lupa lagi yang terakhir, nanti presentasi ini yang akan dinilai. Sama seperti minggu lalu ketika presentasi prototipe. Kelompok 1 akan dinilai kelompok 2, 2, 3, 3, 4 dan seterusnya. Ini akan dimunculkan lagi. Sekarang mari kita stop share. Kita akan bikin breakout room. Kan ini kan sebenarnya udah jelas gitu kan. Kamu tinggal baca aja kayak sumber daya alam baik mineral atau itu gimana. Sesuai dengan yang udah. Oke. Ntar yang mau presentasi ya, Pak? Orang boleh. Atau enggak, orang semua juga nggak apa-apa kok, orang semua. Orang semua boleh sih, orang juga nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa kalau nggak di-record ya. Oke. Bapak sudah masuk ke sini sekarang. Nanti Bapak akan masuk. Ini berarti berapa ini? 2 ya? Oh iya, Pak. Pendapat tentang isinya, Pak. Ada yang tidak kurang setuju, ada yang beda pendapat atau bagaimana, boleh off on mic aja. Ya. Setuju ya. Oh, setuju. Udah ini. Berarti siap ya untuk presentasinya ya. Jadi Pak. Oke, baik. Nanti Yong, kemudian Muti, yang lainnya. Oke, baik. Silakan.
Untuk yang presentasi, kita cek masing-masing. Untuk yang presentasi pertama, perlu kalian perhatikan, tadi beberapa poin yang akan kita lakukan, yang akan dinilai, kelompok 1 akan presentasi, kelompok 2 akan menilai. Silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompoknya Taufik berarti ya? Siap. Ya, silakan. Waktunya masing-masing kelompok 5 menit untuk presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelompok kami beranggotakan saya, Adrianov, lalu ada Taufik, lalu Arik, Rafka, dan Gantira Fariza. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang polemik sumber daya alam dan energi. Ya, sumber daya alam baik mineral dan sebagainya memang dikuasai negara, tetapi harus diingat untuk hajat hidup orang banyak, yang berarti negara yang mengolah dan masyarakat yang memanfaatkan. Tujuannya agar tidak ada ketimpangan. Pengelolaan sumber daya alam dan energi secara ilegal itu memiliki beberapa dampak. Yang tentunya dampaknya ini, impact-nya itu lebih dominan ke impact terhadap lingkungan. Namun juga ada mungkin beberapa dampak-dampak secara sosioekonomi. Nah, untuk dari lingkungan sendiri, yang pertama adalah peningkatan kasus deforestasi, yang kemudian ini akan berujung tentang peningkatan tren emisi karbon. Nah, bisa dilihat dari data-data yang udah kami sajikan, banyak banget nih dari pengelolaan energi kita tuh yang menghasilkan banyak emisi karbon, terutama dalam industri, terus juga beberapa hal, terutama yaitu kasus deforestasi pada PICAP Indonesia pada tahun 2000 sampai 2010 itu menunjukkan bahwa industri itu kayak bidang yang paling dominan dalam yang menyumbang terjadinya deforestasi terbesar di Indonesia. Nah, untuk dampak secara ekonomi sendiri itu lebih ke pemerataan sumber daya alam. Jadi seperti yang udah disajikan tadi, kalau kita pelah sendiri, otomatis ya timpang. Jadi antara satu orang yang lainnya itu pasti nggak sama mendapatkan sumber daya alamnya, karena penguasaan pengelolaannya itu pasti udah beda. Nah, untuk contoh-contohnya itu apa aja sih? Jadi ini ada beberapa kasus. Di sini kami sajikan 3 kasus. Yang pertama adalah masih ada penambangan batu bara ilegal. Terus ada juga kebanyakan ini kasus batu bara itu yang paling banyak ditemukan. Dan umumnya biasanya di Pulau Kalimantan ya. Umumnya itu kalau nggak intan, emas, ya batu bara. Rata-rata itu. Nah, strategi kita sebagai masyarakat itu apa sih cara yang bisa kita pakai atau strategi yang bisa kita pakai untuk menanggulangi masalah tersebut? Yang pertama yaitu galang kolaborasi, baik antara pemilik kepentingan, masyarakat maupun negara. Tujuannya apa? Biar kita tuh masing-masing bisa sama dan tahu cara mengelola sumber daya alam dengan baik. Yang kedua adalah penyadaran masyarakat terhadap edukasi hukum, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Dan yang ketiga adalah, ya tetap satu sih, kita hapuskan mafia-mafia sumber daya alam di Indonesia. Biar nggak terjadi ketimpangan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya alam tuh yang nggak teratur gitu. Yang bisa menyelesaikan masalah ini siapa? Ya cuman kita dan kolaborasi yang kita buat. Yuk teman-teman, mari kita sadar hukum dan olah sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan dengan baik dan cermat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya berarti kelompok 2 silahkan untuk disiapkan nilainya sebelum nanti diupload di Nirpot. Yang kedua silahkan kelompok 2 dan bersiap kelompok 3 untuk memberikan nilai. Kelompok 2 berarti kelompoknya Igo. Silahkan Igo. Waktunya 5 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Igo, perwakilan dari grup 2 akan mempresentasikan tentang intoleransi atau intolerance. Isi dari grup 2 adalah Igo, Ezra, Fadlan, Arkan, dan Dave. Yang pertama, latar belakang. Kenapa sih kita milih intoleransi sebagai topik yang mau kita angkat di pelanggaran hak dan kewajiban bermasyarakat? Pertama, toleransi itu merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Karena Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Karena itu saling mengingatkan tentang toleransi itu hal yang penting. Sebenarnya menurut saya toleransi sendiri itu bukan cuma sekedar suku, ras, atau agama. Tapi toleransi dalam perbedaan apapun. Perbedaan pendapat, bahkan perbedaan mungkin yang kadang terjadi itu strata ekonomi gitu. Ya, menurut saya itu termasuk toleransi dalam bermasyarakat. Lalu ada dasar hukum yang akan dibacakan oleh Ezra. Ada beberapa pasal yang membicarakan seputar pelanggaran
SARA. Salah satunya pasal UU ITE pasal 28 ayat 2 yang berbunyi yaitu setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia yang berbeda-beda etnis, berbeda suku, agama, ras, dan lainnya, kita semua harus toleransi gitu antara sama, karena kita semua adalah satu Indonesia. Dan yang solusi yang yang dapat dari diskusi kami itu kita mempunyai 4 solusi. Yang pertama, kesadaran masyarakat itu sendiri. Kesadaran masyarakat itu poin paling penting dalam untuk memberantas intoleransi yang terjadi di Indonesia. Kesadaran kalau kita tuh nggak cuma ada orang Jawa atau nggak cuma ada orang Medan, nggak cuma ada orang Padang gitu. Kita berbeda-beda, nggak cuma agama Islam, nggak cuma agama Katolik atau Kristen, nggak cuma agama Buddha. Terus yang kedua itu mengajarkan sikap toleransi sejak dini. Ini mungkin poin kedua yang penting itu kita dari kecil tuh harus mulai dari sekarang. Kalau kita dari kecil tuh harus diajarin yang namanya toleransi. Untuk mewujudkan Indonesia emas yang 2045 itu pastinya butuh sikap-sikap baik yang sudah ditonjolkan sejak dini gitu, toleransi, kejujuran dan lain sebagainya. Yang ketiga itu sosialisasi masyarakat tentang pentingnya toleransi. Nah, kalau yang poin kedua tadi kan buat yang masih mungkin masih sekolah, masih SD, masih TK gitu. Yang ketiga ini buat masyarakat yang udah umum itu, mungkin umurnya 25 ke atas. Dan yang keempat dan terakhir itu selalu megang tuh Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan serta-merta berbeda-beda tetap satu, tapi cabangnya itu banyak gitu, berbeda-beda agama, berbeda-beda ras. Bahkan menurut saya Bhinneka Tunggal Ika mencakup berbeda-beda pendapat. Karena itu Bhinneka Tunggal Ika adalah menurut saya Bhinneka Tunggal Ika itu paham paling ideal gitu untuk bermasyarakat Indonesia. Ya, mungkin sekian dari grup saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai membuang sampah sembarangan yang dianggotakan oleh saya sendiri di Mas Raditya Nugraha. Ada Yuga, ada Raskif, Rangga, dan Aldi. Berikut ada beberapa pasal yang berkaitan dengan masalah pembuangan sampah yang sembarangan. Pertama ada pasal 31 huruf E yang berbunyi setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Pasal 21B berbunyi setiap orang atau badan dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan. Lalu terakhir ada pasal 130 ayat 1B. Setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan atau bangkai binatang ke sungai, kali atau kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman atau tempat umum dikenakan uang paksa paling banyak Rp500.000. Oh iya, selanjutnya gimana? Di sini kami mempunyai 4 efek samping. Yang pertama itu bisa mengotori sungainya itu sendiri. Yang kedua bisa mendatangkan bau yang tidak enak. Yang ketiga menimbulkan penyakit, contohnya infeksi kulit, demam berdarah, dan cacingan. Dan yang terakhir yang paling sering terjadi di negara kita sendiri itu meningkatkan banjir itu sendiri. Selain menegaskan sanksi dan membuat banyak aturan, kelompok kami membuat ide kreatif, mengembangkan ide kreatif yang bernama vending machine sampah. Cara kerjanya adalah tempelkan kartu vending machine masing-masing yang berisikan poin, lalu masukkan sampah ke dalam vending machine sampah. Selanjutnya, mesin akan merubah sampah menjadi poin dan poin tersebut bisa kita belanjakan
makanan atau minuman, atau misalnya juga kita bisa tabung. Semakin banyak sampah yang kita temukan, semakin besar poin yang kita dapatkan. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 ya. Ada vending machine, sebelumnya ada kebinekaan, sebelumnya lagi ada bagaimana tambang terus dikelola. Dan yang terakhir silakan kelompok 4. Kelompok 4 ini adalah kelompoknya Abdul Muti dan teman-teman. Silakan, kita pengen lihat apa yang akan dipresentasikan. Silakan. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil karya poster mengenai pelanggar protokol kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Davin dari kelompok 4, lalu ditemani dengan rekan saya Abdul, Nazwan, Davin Raif, dan Yong. Baik, ada ketidakadilan penindakan protokol kesehatan. Apakah itu bentuk cinta? Meski pandemi mulai mereda, ini adalah beragam fakta-fakta yang tersaji dalam rangkaian perjalanan pandemi COVID-19. Berbagai respons pemerintah terhadap pelanggar protokol kesehatan dinilai sebagian pihak sebagai bentuk ketidakadilan dalam menegakkan protokol kesehatan. Ataukah justru ini sebagai bentuk cinta dari para penegak hukum? Dilansir dari sumber covid19.co.id dalam kurung DNI, terdapat penjaringan 5,7 juta pelanggar protokol kesehatan. Yang terdapat operasi justisi penerapan protokol kesehatan di seluruh Indonesia telah menjaring 5,7 pelanggar protokol kesehatan. Dan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan beragam, mulai dari kerja sosial hingga pemberian sanksi denda. Fakta di lapangan menunjukkan bahwasanya ada 4 kasus penegakan protokol kesehatan yang berujung penjara di Jawa Timur. Dan dari 3,7 juta pelanggar protokol kesehatan, total denda yang sudah masuk menembus angka 3,27 miliar. Tentunya dari pelanggaran protokol kesehatan ini kembali lagi kepada kesadaran masyarakat itu sendiri seperti 3M, razia terus-menerus yang digencarkan agar masyarakat patuh dengan 3M tersebut, memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun, dan menjaga jarak. Mungkin sekian dari kelompok 4 yang bisa kami paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum nyala ternyata. Baik, ya sekarang sudah. Terima kasih buat kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Dan mari kita lihat, kita cek dulu untuk nilai yang diberikan. Silahkan, jangan lupa untuk memberikan nilai. Oke, kelompok 3, Jos 97. Terima kasih. Buat kelompok 4, ini sudah dinilai. Nah, selanjutnya kita akan simpulkan bersama-sama. Kira-kira apa tadi yang sudah kita peroleh dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing silahkan berikan satu kesimpulan. Kelompok 1 terlebih dahulu, silahkan Taufik untuk share screen. Dan 1 yang akan menyimpulkan. 30 detik saja, cukup. Oke, teman-teman, sebenarnya untuk kesimpulan dari presentasi yang sudah kelompok kami sampaikan, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Rafka selebihnya. Jadi peran kita sebagai masyarakat Indonesia dan terutama warga negara Indonesia adalah kita bangun kolaborasi bersama antar pemilik kepentingan dan masyarakat lainnya, serta kita sebagai masyarakat juga harus sadar hukum tentang pengelolaan sumber daya alam, agar sumber daya alam yang udah kita miliki ini bisa kita olah dengan baik dan cermat, biar kita nanti tujuannya juga untuk memajukan Indonesia itu sendiri. Baik, terima kasih Taufik. Kita olah sumber daya secara bijak, karena itu salah satu upaya untuk memberikan kemajuan bagi Indonesia. Terima kasih kelompok 1. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Di kesimpulannya, kita semua sebagai rakyat Indonesia harus memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu adalah arti dari segala toleransi yang ada di negeri ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bhinneka Tunggal Ika ya, tidak ada kata yang lain.
kebinekaan, keberagaman itu sebuah keniscayaan. Dan salah satunya dimiliki negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita terus perjuangkan dan kita saling menghargai. Itu wujud dari kebinekaan di negara kita. Terima kasih buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok ketiga. Silakan. Kesimpulan dari proyek kelompok 3 itu masalah pembuangan sampah ini kan sangat relevan ya di kehidupan kita sekarang. Nah, dengan baiknya efek samping seperti banjir, penyakit, dan lain-lain itu, kita butuh inisiatif dan kesadaran masyarakat agar masalahnya tidak lebih rampant, lebih eskalasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perlu kesadaran masyarakat untuk menangani masalah sampah. Sampahnya tidak akan berhenti selama kita hidup, pasti akan ada sampah. Namun, kelompok 3 salah satunya memberikan alternatif solusi bagaimana mengelola sampah. Salah satunya adalah dengan mesin pengelolaan sampah tadi. Bahwa sampah kemudian dapat poin. Itu memberikan motivasi bagi kita semua supaya sampah-sampah di sekeliling kita segera diambil untuk segera diolah kembali. Supaya tidak menumpuk, supaya tidak dibuang sembarangan di sungai. Seperti itu. Sehingga nanti kita dapat memberikan dampak yang lebih baik, lingkungan bersih, tidak terjadi banjir, dan masyarakat sadar bahwa sampah itu harus dikelola dengan baik, tidak asal dibuang. Terakhir, kelompok yang keempat, silakan. Kelompok terakhir, kelompok keempat. Kelompoknya Muti, silakan mau dari sana. Ya, silakan Muti. Ya Pak, jadi kesimpulannya teman-teman untuk pelanggaran protokol kesehatan ini sebenarnya tergantung dari masyarakat, dari inisiatif masyarakat kita sendiri untuk bisa mencegah rantai penularan pandemi itu seperti tadi 3M tadi, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetapi selain kita dari inisiatif dari masyarakatnya itu sendiri, kita juga perlu memberikan saran-saran kepada pemerintah untuk mengurangi dan menghindari pelanggaran pemberian sanksi yang terlalu represif dari pihak aparat itu sendiri. Bagian LKPD serta penilaian diri yang mau kita laksanakan hari ini. Kalian nanti tinggal masuk saja. Sudah ada di sini. Ini ada di bawah lagi. Nah, ini yang kedua ya, karena ini yang project, ini yang bagian kedua. Kemudian kalian bisa akses untuk LKPD, silahkan diklik. Ini LKPD yang akan kita kerjakan. Kita buat sesi asinkronus di sini. Caranya tadi buka LKPD-nya, kemudian hanya klik Attempt Quiz Now. Nanti kalian akan muncul sesuatu yang akan kalian diskusikan secara mandiri di rumah. Dikerjakan. Topiknya masih sama, perihal protokol kesehatan yang masih hits sampai saat ini sebagai upaya bersama memutus rantai COVID. Pertanyaannya ada 4. Silahkan kalian periksa dengan baik dan kalian bisa menuliskan dalam bentuk paragraf di sini. Setelah selesai, nanti silahkan finish a time dan itu akan tersubmit di kegiatan asinkronus kita pada kegiatan pembelajaran hari ini. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah penilaian diri. Nah, penilaian diri ini adalah rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Supaya kalian bisa memperoleh apa sih yang sudah kita pelajari hari ini, cocok nggak sama yang sudah saya tahu. Gitu. Ini ada di sini semuanya. Penilaian pengetahuan. Yap, kalian tinggal klik saja. Hanya ada 2 soal. Yang pertama, identifikasi upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk melakukan penanganan terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Dan yang terakhir, berikan satu analisis tentang sejauh mana atau sampai saat ini itu gimana sih penanganan yang sudah dilakukan pemerintah. Silakan, ini kegiatan asinkronus, jangan lupa untuk dituntaskan. Selanjutnya, untuk kelas kita, kalian juga bisa memperoleh bahan-bahan yang sudah kalian diskusikan pada pembelajaran hari ini, yang sudah kalian temukan di sesi LMS kita. Sesi LMS kita itu ada, kalau kalian periksa, dan Bapak cek di, di activity completion, atau ketuntasan aktivitasnya, kalian sudah akses di sini, bahan pembelajarannya. Ini salah satunya bisa memberikan bantuan pada kalian bagaimana menjawab penilaian pengetahuan yang tadi Bapak sudah sampaikan. Ada di sini semuanya, seperti itu. Selanjutnya adalah kita masuk ke kegiatan
refleksi tentang bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini kita lakukan. Hari ini, apa yang sudah kita lakukan? Dan selanjutnya, bagaimana kita akan melakukan kegiatan untuk minggu depan? Silakan untuk menuliskan refleksi kegiatan hari ini. Apa yang kalian peroleh? Apakah ada sesuatu yang menghambat kita belajar? Atau kalian terkendala sesuatu? Atau apapun itu, tuliskan di sini. Kita akan jadikan untuk evaluasi kita bersama, supaya minggu depan kita dapat belajar lebih baik lagi. Nice, Hiko, ketawa. Baik. Selanjutnya, Arka juga, terima kasih. Seru sekali, Pak. Ya, ketemu lagi di PTMT ya. Karena sebelumnya kita semuanya full daring, hanya bisa melihat dari Zoom. Terus Gandos, ini pasti ini nih. Ini orang timuran ini, sama kayak Bapak ini. Terus Gandos ya. Ini yang keseruan-keseruan kalau di daerah Jawa itu begini ya. Baik, kita lanjut lagi. Baik, Muhammad Taufik. Baik, yang jelas banyak ilmu yang sudah kita dapatkan dan variasi. Mari kita syukuri bersama-sama banyak hal yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan evaluasinya bisa kita manfaatkan dengan baik ya untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Nah, minggu depan kita sudah masuk ke chapter yang lain. Chapter yang kedua, chapter 1, alhamdulillah kita tuntas. Minggu berikutnya kita akan masuk ke chapter yang kedua untuk perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi kita masuk ke tahap yang lebih tinggi lagi. Setelah tahu hak dan kewajiban, kita masuk ke hukum di Indonesia. Kira-kira seperti apa sih yang sudah berjalan saat ini di Indonesia? Seperti itu. Baik, sekian. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kita cukupkan pertemuan pada kesempatan hari ini. Ini adalah pertemuan sinkronus hybrid ya, karena ketemu sama kalian, kemudian teman-teman yang ada di daring juga bisa ikut bergabung. Ini beberapa yang ada gambarnya ini, kebetulan join di sini, yang ada gambar burungnya lucu ini. Kemudian Ezra juga sama, Rasif, kemudian Arik. Selamat bergabung dan mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi kondisinya sehingga kita bisa tatap muka kembali. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kita tutup bersama-sama dengan doa. Sekarang untuk doanya, Bapak minta yang ada di dalam kelas saja untuk menutup doa, untuk memimpin doa pada kesempatan hari ini. Satu, silahkan. Doa di kelas, silahkan. Ke depan untuk memimpin doa. Juga, silahkan. Baik, terima kasih. Silahkan. Ya, sebelah sini. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak Arka juga. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ilmunya bermanfaat dan kita sama-sama bisa menjadi bagian dari generasi yang terbaik dari negara kita. Sehat selalu untuk kalian semuanya. Tetap dan senantiasa taat untuk menerapkan prokes dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama, terima kasih semuanya buat anak-anakku sekalian. Hati-hati di jalan yang sekarang hadir untuk pulang. Dan yang di rumah sekarang bisa istirahat dan sampai ketemu lagi.